tidak tahu tentang acara ini. Kebetulan ada kegiatan dari Asian Human Rights Defender. Jadi para pejuang HAM di Asia itu kemarin ada pertemuan di hotel apa? Swiss Bell. Bapak juga pas ada di Jakarta, baru tiba-tiba mereka minta ikutin ini. Oke, saya siap. Setelah selesai, saya pikir harusnya kemarin langsung pulang. Saya pikir ini 2 hari itu sama. Kalau ditanya saya mau nikmati Bali punya keindahan. Jadi itu untuk alasan mereka. Dan saya mau ketemu teman-teman di sini. Ya, supaya kita orang bisa mungkin saya bisa bagikan atau mungkin saya dapat masukan dari teman-teman di sini. Kemudian di malam, ya mulai kemarin siang baru diberitahu ya buat pertemuan ini tentang Roma Agreement. Jadi saya juga lupa hal ini. 30 September di Roma Agreement saya lupa. Jadi sudah diminta ini, oke, saya bersedia. Cuma mungkin saya bukan mungkin tapi memang tidak punya persiapan khusus, jadi mungkin terbatas apa yang bisa saya sampaikan. Dan Roma Agreement ini selama ini dirahasiakan. Jadi dari saya waktu kecil jarang dengar. Yang kami dengar itu New Agreement. Nanti kalau tiba-tiba ada yang sebut, terus baru Bapak almarhum Herman Wayo dia yang bongkar, termasuk keluarkan dokumennya, baru banyak pikiran tahu. Jadi setelah itu bongkar itu waktu Kongres kedua di Bor. Kongres kedua di Bor tahun 2000 kan? Ya 2000. Itu baru banyak pikiran tahu. Jadi saya juga dengar Roma Agreement, tapi poin-poinnya kurang jelas. Cuma yang saya ingat tuh, ya sekitar 30. Ini yang saya masih tanda tanya, tapi informasi 30 miliar, ya bukan juta ya. 30 miliar US dollar. Jadi memang pertama mereka buat New York Agreement itu bikin di New York, dan itu orang Papua tidak dilibatkan. Jadi yang dimaksud orang Papua tidak dilibatkan, maksudnya ini bicara tentang nasib dan masa depan orang Papua. Jadi orang Papua juga harus duduk sama, setara dengan Amerika, Belanda, Indonesia. Dan tanya dia, ini bagaimana? Kau mau keluar rumah, kau bikin rumah sendiri kok, mau ikut Belanda kok, ikut Indonesia kok. Tapi ini tidak. Jadi kalau misalnya Indonesia bilang, kami ada bawa orang Papua waktu perundingan. Oke. Tapi dia cuma duduk saja, don tanya dia. Orang ini yang bicara, dia cuma duduk saja begitu. Seperti biasa kita dalam permainan kita bilang anak bawang kan. Anak bawang itu dia ya kita pura-pura bilang dia ikut supaya dia senang, dia menangis. Tapi tidak tanya dia mau apa, tidak. Jadi itu yang terjadi waktu jadi mungkin ada 1-2 orang Papua yang dibawa, ya hadir tapi tidak berbicara. Tapi orang yang bicara baru sudah ada perwakilan orang Papua. Jadi ini penipuan. Begitu juga akhir-akhir ini ada orang Papua yang mengaku bahwa dia punya orang tua hadir di Sumpah Pemuda kan? Itu kepala suku dari Sentani. Oh, BP. Ya, barisan merah putih di Sumpah Papua. Onge kan? Yo. Misal pada penangga. Orang tua sekali suku dia bilang, dulu dia orang tua dong hadir itu tipu. Jadi tidak ada orang Papua yang hadir di Sumpah Pemuda. Itu terlihat grup-grup itu cuma sampai Yong Ambon saja. Tidak ada Yong Papua. Kalau ada pasti ada Yong Papua. Tidak ada. Kemudian waktu Indonesia proklamasi kan,
itu posisinya dari Sabang sampai Ambon itu dikuasai oleh militer Jepang. Papua tidak, karena Douglas MacArthur, Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika, pasukan sekutu, orang sudah bebaskan Papua dari jajahan Jepang. Itu terjadi tanggal 22 April 1944. Itu Jayapura, pelabuhan kota Jayapura dong kuasai. Tanggal 25 dong serang ke Sentani, dong kuasai bandara Sentani. Kemudian orang menyerbu lagi ke Biak. Jadi Jepang sudah tidak berkuasa di atas tanah Papua dari tahun 1944. Jadi proklamasi 17 Agustus tidak berlaku untuk tanah Papua. Proklamasi itu berlaku untuk Aceh sampai. Itu yang terjadi. Jadi kalau bilang proklamasi 17 Agustus, makanya Bapak ada berpikir kalau bilang ya, kami mendukung proklamasi 17 Agustus. Aceh sampai Ambon tidak termasuk. Papua itu udah bertambah-tambah dari belakang. Kemudian, jadi setelah dorang bikin perjanjian New York, kemudian baru diam-diam dong bikin perjanjian Roma. Jadi Roma ini ya, dong mulai rubah lagi. Kalau di New York itu nanti one man one vote, tiap orang Papua punya hak. Tapi Indonesia mulai dengan alasan bahwa orang Papua ini masih bodoh, belum tahu apa-apa, masih buta huruf, baru keluar dari hutan. Jadi kalau bikin apa referendum, orang tidak bisa tiap orang ini. Jadi sebaiknya diubah menurut sistem Indonesia yang musyawarah mufakat. Jadi nanti tunjuk saja berapa orang perwakilan, baru itu yang bersuara bagi seluruh orang Papua. Kemudian Amerika juga punya kepentingan karena Amerika perusahaan Freeport, orang berhasil dapat ini dokumen tentang tambang yang ada di Papua yang Belanda punya. Jadi Belanda punya perusahaan, dia mengusahakan itu, tapi karena apa kelihatan ada ketegangan di Indonesia, jadi dia pikir aduh, dan ini perusahaan itu kalau tidak salah mungkin kekurangan dana, jadi orang jual dokumen-dokumen penelitian tentang tembaga dan emas. Perusahaan Amerika begitu sudah dapat bocoran, dia cari dokumen itu, dia dapat, dia beli. Sehingga Amerika berada di belakang perjanjian-perjanjian ini. New York mulai bermain di situ. Karena PBB ini kan organisasi dunia dan Amerika penyumbang dana terbesar. Jadi dia yang kendalikan. Mungkin kalau baca buku yang terbaru, saya lupa dia punya judul itu direktur CIA Alan Dulles, dia ikut bermain karena dia pernah kerja untuk Freeport, untuk Rockefeller punya perusahaan, jadi dia ada ikut bermain di situ. Nah itu yang mereka atur supaya bagaimana untuk Amerika harus kuasai tambang ini. Dan Soekarno waktu itu dia pintar, dia bermain untuk, dia tahu dia lawan Belanda tidak mungkin dia menang. Jadi waktu perang itu, waktu perang tegang tahun Trikora itu, Belanda datangkan, Belanda punya kapal induk, Indonesia tak punya kapal induk. Itu kapal Karel Dormat. Itu berlabuh di Jayapura. Itu sudah siap perang besar-besaran. Jadi Belanda andalkan, nanti kalau dia terkepung nanti Amerika bantu. Tapi waktu bersamaan Amerika lagi perang di Korea, antara Korea Utara, Korea Selatan, jadi Amerika bantu Korea. Kemudian di Vietnam juga ada perang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Sehingga Amerika merasa dua lokasi perang ini sudah bikin Amerika kewalahan. Jadi Belanda mau perang di Indonesia lagi. Belanda ini ibaratnya Amerika punya pengikut di perjanjian NATO. Jadi macam mana
kecil dia tarik telinga sudah. Oh jangan bikin perang lagi. Saya ada perang di sini setengah mati baru kau bikin baru lagi nanti saya susah. Amerika takut sebab Indonesia Soekarno pakai strategi untuk lawan Belanda, dia rangkul Uni Soviet. Karena dia mau beli senjata di Amerika tapi Amerika tidak kasih, dia pergi ke Uni Soviet. Uni Soviet kasih bon senjata untuk dia. Kapal terbang, kapal laut, senjata, kapal selam. Nah, tapi yang bawa pesawat itu masih pilot-pilot Rusia. Yang bawa kapal selam masih kapten-kapten Rusia karena Indonesia baru merdeka, orang belum begitu menguasai teknologi. Dan dalam waktu singkat tidak mungkin dong belajar itu. Jadi sambil dong belajar sambil perang jalan. Jadi mungkin dong jadi co-pilot ke sambil belajar. Nah itu Amerika perhitungnya jangan sampai Belanda tembak pesawat Rusia, pilot Rusia jatuh, mati berarti ini perang terbuka dengan Rusia. Nah ini Amerika akan kewalahan. Makanya seluruh Amerika tekan Belanda, jadi mereka tidak macam tarik telinga. Kau berhenti sudah. Kau mau bela-bela manusia yang baru keluar dari lubang batu itu dibakar. Itu manusia primitif dia kasih keluar itu nanti Indonesia udah. Tapi untuk jaga Belanda iya, tapi aduh saya malu ini masa saya menyerah sama Indonesia negara baru merdeka yang bekas saja bersama menyerah sama Belanda. Untuk jaga itu Belanda punya malu, itulah dibuat perjanjian New York. Jadi Belanda tidak langsung serahkan sama Indonesia tapi lewat PBB. Baru nanti PBB serahkan ke Indonesia. Tapi sekjen PBB waktu itu yang bernama Dag Hammarskjöld, orang saya lupa orang Swedia kan Norwegia punya daerah itu antara Swedia, Norwegia, Denmark, daerah Amerika Utara, Eropa Utara. Ini negara-negara Skandinavia. Dag Hammarskjöld dia dalam dia punya hati tidak orang Papua punya hak untuk merdeka. Jadi dia mendukung untuk referendum supaya Papua merdeka. Ini yang saya lihat, wah ini bahaya. Dag Hammarskjöld ini dia mendukung untuk Papua merdeka. Terus John Kennedy juga dia tidak ingin untuk Amerika masuk di Papua. Jadi terus Allen Dulles dorang rancang pas Dag Hammarskjöld berkunjung ke Afrika, ada perang di sana. Dia pas terbang pesawatnya diledakkan. Jadi Dag Hammarskjöld meninggal, termasuk penyanyi Jim Reeves ada dalam pesawat. Penyanyi Jim Reeves mungkin teman-teman pernah dengar dia punya lagu-lagu rakyat yang tidak terlalu semangat tapi waktu itu cukup terkenal di Inggris. Jadi pesawat diledakkan sehingga Dag Hammarskjöld meninggal. Lalu CIA berancang untuk pembunuhan John Kennedy. Sehingga John Kennedy ditembak waktu dia kunjungan untuk kampanye maju presiden lagi. Disitulah. Jadi ini Freeport, orang-orang Freeport yang bermain itu kepentingan Freeport. Akhirnya orang bikin Roma Agreement. Nah di situ mulai perjanjian dirubah lagi tidak one man one vote tapi sistem musyawarah. Dan itu yang dilaksanakan. Nah, kemudian artinya mendetail tentang agreement saya tidak ingat betul, jadi saya tidak berbicara nanti saya salah. Nanti teman-teman saya searching di Google, agreement itu siapa. Tapi saya mungkin cerita sedikit pengalaman waktu pelaksanaan Kepera. Jadi waktu itu kabupaten besar kan cuma Jayapura, yang Serui masih gabung ke Jayapura, ke Biak. Tapi di Serui sudah ada teman-teman orang yang tokoh-tokoh merah putih. Jadi orang Kepera bikin di Biak, Serui gabung di Biak. Kemudian Nabire untuk semua kedalaman,
terus Wamena sendiri, Nigeria untuk daerah Men, Wamena untuk Lapago, kemudian Manokwari, Soro, Bangka, Jeruk. Ini saja yang ada. Jadi di kota-kota ini yang ada Dewan Musyawarah Rakyat DMP. Nah, orang-orang yang di saya tidak tahu di daerah-daerah, kami pengalaman di Jayapura. Karena saya punya bapak waktu itu wakil bupati Jayapura. Jadi dia juga masuk di panitia PPR. Bapak cerita. Oh, pro Indonesia. Alamak. Oke, kita lanjut. Jadi prosesnya itu dan orang yang pilih orang-orang, jadi bukan murni rakyat yang mungkin orang ini bisa sudah itu orang diasramakan. Jadi Jayapura punya itu dong asramakan di, kalau teman-teman tahu gereja Rehoboth di Jayapura di lapangan Mandala di belakang itu jalan raya, itu turun mau ke jalan masuk Mandala, naik ke gunung itu dulu ada asrama STM, itu asrama apa anak-anak STM, orang tinggal situ, itu dikosongkan, baru Dewan Musyawarah PPR itu orang tinggal di situ. Saya tahu karena bapak tiap malam tuh pergi kontrol, cek orang keadaan bagaimana. Jadi kami ikut di mobil masih kecil-kecil, saya SD kelas 2. Saya kenal juga kelas 3. Jadi hidup di situ, mereka diasramakan dijaga oleh tentara. Jadi pagi begini, pokoknya dari pagi sampai siang tuh orang dikasih ceramah tentang, pokoknya tentang Indonesia lah, undang-undang Pancasila apa semua. Nanti siang mau istirahat makan, tidur siang, sore dapat pengaran dan selesai, malam tuh, jadi sore dapat pengaran, nanti pulang mandi sore, terus mulai malam tuh orang bawa dompet barang-barang, orang kasih wanita untuk drone dansa-dansa, terserah yang mau, pokoknya mau bikin segala macam. Kasih minum, minum bir apa. Jadi kalau sudah dalam keadaan agak meter tergabung, nanti kan keluar tuh apa yang ada di hati kan dong. Jadi baru dong mereka dulu cerita aja, kalau ada yang bicara miring-miring macam mau ke Papua Merdeka, langsung besok dapat panggil, mau periksa ganti. Semua harus bicara, tidak boleh bicara macam-macam. Dan orang berhancur. Baru di jalan, tiga orang Papua begini, itu mobil masih datang, sudah mau polisi kan mau stop dan dapat pokok tembak. Kamu bicara merdeka, mau oke? Bukan tanya oke, nggak kamu oke? Itu jawaban itu dan masyarakat masuk ke jalan tanpa sidang. Jadi dong tangkap orang sesuka hati. Ada yang kembali, ada yang sampai hari ini tidak kembali. Di waktu itu penghilangan paksa juga banyak. Makanya bapak lihat di sini ada bilang apa? Di alumni Pak Bawah, keadaan demikian, keadaan yang demikian teror, intimidasi, penahanan. Jadi penahanan juga ada penahanan semena-mena tanpa pengadilan, penyiksaan, ada penghilangan paksa.
orang dulu cerita sendiri. Saya tidak berani cerita sih. Dan orang Papua dilawan itu yang terjadi waktu veteran. Kalau teman-teman mau tahu sedikit gambaran tentang veteran di Manokwari, boleh bukunya Sinto Panjaitan yang pokoknya Sinto Panjaitan itu buku yang tentang pasukan Pasanda. Prajurit, seorang prajurit Pasanda. Nah, dalam buku itu dia ada cerita. Jadi dia mau cerita dulu tentang data-data tentang bagaimana orang tentang pemuda, mahasiswa, dan jadi zaman dulu anak masih SMP saya juga orang SMP saya sudah dapat tangkap. Jadi sangat ketat. Kemudian dulu kan Belanda pakai sekolah asrama-asrama, pakai ini. Jadi seperti Tentaraja ada kemudian di Jepang orang datang macam-macam. Pagi orang lari ke Bogor, lari sampai di pagi, pulang lagi. Kadang-kadang lu parkir di tengah kota, baru putar dong punya meriam kayak gini. Sudah itu dong kembali pulang lagi. Pagi sore. Pompa bensin berlima bawah sampai Ramayana. Kalau kita lewat kemari ada kantor veteran, di belakang itu ada gudang-gudang besar. Kalau di Jepang yang suka beli lo tahu toko Yohan, Evan. Biasa toko Evan terkenal tuh yang jual miras. Nah, toko Evan di belakang itu gudang-gudang besar tuh pancer-pancer. Kamu masih kecil jadi sempat main-main di situ kita lewat di pancer itu gambar ular kobra di pancer. Terus kapal perang datang berlabuh di kota Jayapura. Jadi macam orang bikin veteran tidak serentak. Kau mulai dari Merauke, berapa pindah ke Fort Sorong, Manokwari Biak, baru terakhir Jayapura. Jadi waktu bikin di Merauke, kapal laut apa semua ada tinggal di Merauke. Kita pindah Fort lagi. Di Fort Sorong. Aku bikin di Jayapura itu, bikin di Gedung Negara. Jadi akan gubernur yang lama, Subonga, kalau lupa Subonga. Pak itu tidak mau pengalaman dengan baik. Pak itu obrolan. Itu istana gubernur begini. Kalau kita naik dia kan ada jalan Mandala. Itu panser. Jadi itu jalan halaman gubernur juga panser. Ini dia kan juga panser kaki. Jadi orang Papua kan ini dengan kasih. Kalau ini nanti banyak orang datang untuk menonton. Itu berapa orang Papua berdiri pasti ada tentara dan polisi. Dia tidak lewat. Kalau panjang semua dan meriam masih menuju hidup negara juga. Itu yang terjadi. Jadi waktu veteran di Jayapura itu yang Bapak sendiri dengar dari saksi-saksi mata yang Bapak ini dengar buku hasil. Tapi yang terakhir dengar begini ternyata apa? Orang ambil suara, orang diancam oleh tentara. Siapa yang berani bicara apapun ini dia akan dirobek anak istri akan dibunuh. Jadi orang yang duduk dalam DP itu dalam keadaan ketakutan mereka.
rahasia toh. Kalau ini baru kasih sore. Ini tidak. Langsung tanya begini baru. Yang setuju ikut Indonesia begini. Jadi kan kelihatan siapa ini. Ini kan orang tahu tidak bebas. Tidak bebas. Kita tentunya semua begini. Jadi begitu orang Papua di luar dengar karena dong pasang pengen suara dengar. Ternyata semua setuju Indonesia. Tapi yang senang dari tapi jangan ini karena sejarah jadi Bapak sampaikan itu tidak membuat perjuangan ini bukan dengan beda. Jadi orang bicara kita punya hak di atas kita punya hak. Memang saya kira saya bicara begini ada yang tidak setuju. Ya saya juga rasa dapat tendang dari polisi, dapat tembak, dapat ludah di muka, masuk penjara. Tapi dalam penjara kalau saya dendam, saya tersiksa sendiri. Saya merasakan. Kalau saya dendam orang, saya tersiksa. Jadi orang ludah saya, baru saya sakit hati, baru saya jengkel dia, dendam. Setiap dia aduh saya jengkel. Saya sudah terburuk, baru saya punya hati tersiksa kan rugi 2 kali. Jadi saya pikir saya berikutkan iman Tuhan, majelis wajar mengampuni musuh. Saya mengampuni, saya lebih damai. Kalian dah, saya tidak benci. Dan kita tegur, selamat pagi Bapak. Tapi dia yang salah tingkah. Dia ingat, aduh, Bapak dia baik, baru saya kenal dia pembuka. Jadi mau cerita tuh dia macam, aduh, Bapak tidak buka, saya sudah melupakan. Tapi dia yang, aduh, rasa, aduh. Dia yang serba salah. Itu punya susah sendiri, tapi saya tidak dendam, saya tidak benci. Ya, saya pakai prinsip itu dalam berjuang sehingga biar penjara lama juga saya tetap ya teman-teman ketemu saya tetap senyum gembira. Jadi dalam penjara tidak duduk dikit aduh ini 15 tahun bilang tidak, tiap hari gembira saja baca firman, berdoa dan hati senang karena tidak punya dendam. Ya kalau marah dengan orang marah selesai. Sudah selesai, oh sobat, minta maaf, mungkin saya tadi emosi kayak sudah selesai, dia tidak ada sifat dendam. Dan itu membuat ya Bapak bisa bertahan, tidak sakit darah tinggi, asam urat. Kalau saya dendam mungkin saya sudah banyak penyakit, tapi puji Tuhan. Jadi kita berjuang tidak usah dendam, tapi kita tidak takut, kita bicara kita punya hak, kita tuntut kita punya hak. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin orang tua sudah dibunuh, yang minta maaf ya ikut berduka. Tapi saya cuma pesan tidak usah dendam. Setiap dendam itu kita yang rugi. Kita punya hati sakit. Setiap dengar orang itu pun nama, kita yang jengkel. Dengar dia pun suara, aduh dia lagi. Akhirnya kita yang sakit sendiri. Jadi rugi, kita rugi. Ya baik tidak usah dendam. Supaya kita hati senang, semangat terus untuk kerja. Jadi PPRA dilaksanakan begitu. Kemudian tadi ditanya tentang uang 30 miliar. Itu orang bentuk satu yayasan LSM, ya saya tak tahu LSM kah, yayasan kah, yang bernama, ya pakai nama yayasan YDF, yaitu join, pakai apa, ejaan lama, waktu itu masih ejaan lama, jadi dong pakai YDF, join, bahasa Inggris, Joint Development Foundation. Joint Development Foundation. Dulu terkenal YDF. Karena ejaan lama ini kita udah Y. Kalau sekarang baru J. Tapi kalau dulu ini Y. Jadi dulu YDF. YDF ini orang Amber yang pimpin, baru supaya tidak terlalu kelihatan dong kasih kita orang-orang Papua berapa orang staf dalam. Jadi dana itu disalurkan ke situ. Nah, itu yang tidak tahu apakah semuanya dikasih ke situ kah, tidak kah. Nah, baru orang
perkebunan coklat, perkebunan kopi, dong bantu nelayan di Johnson Johnson. Jadi itu sebenarnya dong bantu nelayan cari uang, harus kembalikan supaya dana itu berputar. Jadi bantu dan ya, jadi ya orang Papua juga ada salah, pengurus juga ada salah. Tapi sudah tahu, bangsa ini kan korupsi. Waktu itu kan belum ada KPK. Jadi ini uang bantuan dari luar, jadi siapa yang mata tidak hijau lihat uang. Itu yang terjadi. Jadi dalam YDF ini juga korupsi terjadi. Selain orang Amber, kita orang Papua yang jadi staf orang juga ikut. Itu yang Bapak tahu. Jadi dana itu berjalan sudah habis sekitar tahun berapa itu yang terus Bapak memberi Bapak siapa? Uang gaib ini. Iya. Tahun 89. Jadi EDF sudah berubah. Dia punya aset-aset juga terjelas. Aset yang Bapak tahu masih ada itu di Jayapura, Hotel Yasmin, terus kemari ada gedung yang tinggal kosong saja itu. Itu dulu kantor IDF. Baru di sebelah itu kantor BRI kota itu. Jadi ada gedung besar yang kosong, terhadap papan nama apa itu tinggal begitu. Itu gedung IDF. Gedung Joint Foundation Development. Kemudian waktu Bapak tidak tahu sebelum 68, soalnya tahun 67 saya ada di Biak, di kampung, tinggal di kampung sekitar 6 bulan. Kemudian 67 kami pindah ke Bokonini. Jadi saya ini dari kelas umur 4 tahun sekolah SD kelas 1 di Bokonini, naik kelas tapi Bapak dia bilang masih kecil jadi kembali lagi. Jadi dari 4 tahun kelas 1, 5 tahun kelas 1, 6 tahun kelas 1, 7 tahun tetap kelas 1. Kenyang di kelas 1 SD. Jadi waktu itu cuma belajar ini A, huruf A, B, C, terus Adi, A-N-I, Adi, Ibu Adi, Mama Adi, Ibu Adi, Bapak Adi. Jadi kelas 67 saya kelas 1 di SD di kampung dia terus pindah ke Bokonini ulang kelas 1 lagi. Kelas 1 di Bokonini baru naik kelas 2 baru setengah tahun Agustus 68 kami pindah ke Jayapura.